Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Santi Septiani dengan NIM 2231321003. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Video presentasi ini saya buat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah kajian prosa fiksi Indonesia yang diampu oleh Bapak Dr. David Setiadi M. Hum. Dan presentasi ini saya beri judul Analisis Struktural pada Cerpen Perempuan Balian karya Sandi Firly. Adapun alasan pemilihan cerpen ini karena mengangkat isu perbedaan gender di masyarakat dengan norma dan aturan yang ketat terkait peran laki-laki dan perempuan. Cerita ini pun menyajikan dinamika sosial dan spiritual dalam konteks budaya setempat dan menyentuh isu-isu sosial seperti perubahan lingkungan dan eksploitasi sumber daya alam oleh perusahaan besar. Analisis terhadap isu-isu ini dapat memberikan pemahaman mendalam tentang pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang. Tema-tema seperti perubahan lingkungan, konflik antara tradisi dan modernitas, serta perjuangan individu melawan stereotip sosial menjadikan fokus analisis yang menarik. Pendekatan struktural dengan mengeksplorasi alur, karakter, dan tema diharapkan dapat membantu dalam mengidentifikasi keunikan narasi dan elemen penting dalam cerpen. Dengan mengambil cerpen ini sebagai korpus, diharapkan analisis mendalam dengan pendekatan struktural dapat memberikan wawasan yang berharga terkait dengan konstruksi cerita dan pesan yang ingin disampaikan oleh Sandi Firly. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang pengarang dan beberapa karya-karyanya. Memiliki nama lengkap Sandi Firly, lahir pada tanggal 16 Oktober 1975 di Kuala Pambuang, Kalimantan Tengah. Beliau menyelesaikan pendidikan ilmu komunikasi FISIP di Universitas Islam Kalimantan, Banjarmasin pada tahun 1999. Memulai karir sebagai wartawan dan sebagai direktur pelaksana di Radar Banjarmasin, bagian dari Jawa Post Group, antara tahun 2000 hingga 2009. Kemudian menjabat sebagai pemimpin redaksi di Radar Bandung, juga bagian dari Jawa Post Group pada tahun 2009 hingga 2010. Selain itu juga beliau sebagai redaktur pelaksana di Media Kalimantan dari tahun 2010 hingga 2013. Beliau berkontribusi pada berbagai media cetak nasional termasuk Kompas, Jurnal Cerpen Indonesia, dan lainnya. Cerpen-cerpen beliau sering dimuat di media massa dan beberapa cerpennya terpilih masuk buku cerpen pilihan Kompas termasuk cerpen Perempuan Balian ini. Adapun novel perdana yang berjudul Rumah Debu membawanya ke panggung Ubud Writers and Readers Festival pada tahun 2011 di Ubud, Bali. Pencapaian tersebut menandai keberhasilan penting dalam karir sastranya. Dengan demikian, Sandi Firly ini adalah seorang penulis dan jurnalis yang memiliki kontribusi signifikan dalam dunia sastra dan media cetak nasional. Baik rekan-rekan semuanya, sekarang kita langsung saja pada pembahasan analisis cerpen ini dengan pendekatan struktural. Yang pertama, analisis sintaksis, yaitu alur dan pengaluran. Cerita ini dimulai dengan pengenalan tokoh Aku sebagai narator memperkenalkan karakter utama yang bernama Idang. Lalu cerita beralih ke peristiwa di Balai Atiran, pusat kehidupan masyarakat kampung tersebut, di mana masyarakat berkumpul untuk upacara adat dengan membawa hasil kebun mereka. Namun pada kali ini di Balai Atiran tersebut dilakukan sebuah ritual pengobatan untuk menyembuhkan anak yang sedang sakit parah. Di pertengahan ritual tersebut tiba-tiba Idang muncul dan ikut serta dalam upacara sebagai balian. Tak disangka Idang berhasil menyembuhkan anak yang sedang sakit tersebut, menciptakan perpecahan dalam masyarakat hingga menimbulkan reaksi masyarakat terbelah antara yang menghargai dan juga yang skeptis terhadap keberhasilan Idang. Adanya lelaki tua meramalkan bencana di kampung tersebut akibat peran Idang sebagai balian menimbulkan suatu konflik. Dan puncak konflik dalam cerpen ini ketika anak yang semula sakit kemudian sembuh karena peran Idang. Tetapi ramalan bencana menciptakan ketegangan di dalam masyarakat. Narator kemudian melanjutkan perjalanan setelah penelitian tetapi masih terhantui oleh cerita Idang dan ramalan bencana. Cerpen berakhir dengan kesan misterius dan konflik yang belum sepenuhnya terselesaikan, menciptakan rasa penasaran bagi para pembaca. Dengan demikian, alur ini menggunakan alur maju dan cerita ini menggambarkan perjalanan karakter Idang dalam menghadapi ketidaksetujuan masyarakat, konflik dalam upacara adat, dan dampak dari keberhasilannya dalam menyembuhkan anak yang sedang sakit. Baik, untuk selanjutnya kita bahas analisis semantik pada cerpen ini yang terdiri dari tokoh dan penokohan, latar tempat dan waktu, serta yang terakhir adalah tema. Tokoh utama dalam cerpen ini adalah Idang, seorang perempuan muda yang dianggap kurang waras oleh masyarakat, sering mengalami kesurupan dan memiliki kebiasaan yang tidak lazim. Hubungannya dengan alam dan makhluk-makhluk gaib dikaitkan dengan ayahnya yang seorang balian dan dianggap sebagai pembawa kemalangan. Ia mampu menyembuhkan anak kecil yang sedang sakit dengan kekuatan supranatural. Kemudian ada tokoh pendukung yaitu Damang Itat atau lelaki tua, pemimpin upacara Aru yang memiliki wibawa dan kebijaksanaan namun sangat menentang peran Idang sebagai balian karena ia meyakini bahwa balian perempuan itu akan membawa bencana. Selanjutnya ada tokoh anak laki-laki yang sedang sakit di mana anak laki-laki ini memiliki peran sentral dalam plot cerita.
Penyakitnya itu menimbulkan konflik dalam masyarakat karena berhasil disembuhkan oleh Idang, namun akhirnya terjadilah ketegangan di dalam masyarakat. Ada yang pro dan kontra tentang keberhasilan Idang tersebut. Selanjutnya ada tokoh ibu si anak yang sakit. Seorang ibu muda ini mencerminkan peran perempuan dalam praktek pengobatan tradisional dan kepercayaan spiritual, simbol kekuatan seorang ibu yang menjaga anaknya yang sedang sakit. Lalu ada pula tokoh ayah anak yang sakit. Sosok ayah yang tegar dan setia mendampingi anaknya yang sedang sakit, menunjukkan cinta dan kepedulian mendalam terhadap anaknya. Kemudian ada tokoh dua lelaki muda, bisa dikatakan sebagai perwakilan dalam masyarakat setempat, mencerminkan konflik antara kepercayaan tradisional dan modern. Satu mendukung upaya Idang, sementara ada lelaki tua menentangnya. Dan yang terakhir ada tokoh aku atau narator, berperan sebagai peneliti yang menjadi pengamat peristiwa di kampung hutan tersebut. Pertemuan antara lelaki tua menambahkan dimensi konflik dan ramalan bencana. Selanjutnya untuk latar tempat cerpen ini adalah di sebuah desa pinggiran hutan pegunungan Meratus, Kalimantan. Cerita dimulai di sebuah desa yang terletak di pinggiran hutan pegunungan Meratus, Kalimantan. Desa ini mencerminkan kehidupan masyarakat pedalaman yang masih sangat erat dengan nilai-nilai adat dan kepercayaan lokal. Lalu ada di Balai Atiran yang dijadikan tempat pusat ritual adat. Balai Atiran merupakan satu-satunya rumah panggung berukuran besar yang dikhususkan untuk upacara ritual oleh masyarakat setempat. Tempat ini menjadi simbol kehidupan beragama dan budaya masyarakat pedalaman. Balai Atiran ini pun menjadi saksi awal mula konflik dalam cerpen ini, di mana upacara ritual untuk menyembuhkan anak laki-laki yang sakit itu dilaksanakan. Konflik tersebut semakin kompleks dengan kemunculan sosok Idang, seorang perempuan muda yang selama ini dikenal kurang waras ternyata adalah balian atau dukun, dan itu dianggap bertentangan dengan adat masyarakat setempat. Balai Atiran ini sebagai latar tempat dominan yang membawa pembaca ke dalam dunia kaya budaya dan kepercayaan masyarakat pedalaman. Adapun latar waktu dalam cerpen ini yang pertama yaitu di malam hari. Cerita berfokus pada peristiwa malam hari saat upacara Aruh di Balai Atiran berlangsung. Ini menciptakan suasana yang penuh dengan nuansa magis dan mistis, memberikan warna khusus pada peristiwa tersebut. Upacara Aruh melibatkan 3 balian dan seorang anak kecil yang sedang sakit, yang memperlihatkan ritual pengobatan dengan berbagai elemen seperti tarian, nyanyian, dan merapalkan mantra-mantra. Keberadaan Idang, perempuan muda yang dianggap gila atau kurang waras, menambah kompleksitas upacara tersebut. Kemudian ada pergeseran waktu dari malam ke pagi hari. Cerita berlanjut ke pagi hari setelah upacara selesai. Suasana berubah dari malam yang magis menjadi pagi yang membawa perubahan. Tokoh narator sebagai pengarang mengungkapkan bahwa tugasnya selama 2 minggu termasuk menyaksikan upacara balian sudah berakhir. Hal ini disampaikan ketika ia bersiap meninggalkan tempat tersebut di sebuah warung sebelum matahari meninggi. Secara keseluruhan, latar waktu dalam cerpen ini menciptakan pergeseran suasana dari malam yang penuh nuansa magis menjadi pagi yang membawa perubahan. Pergeseran ini memperkaya pengalaman pembaca dengan menyajikan kontras antara keadaan malam dan pagi dalam konteks cerita yang syarat dengan elemen budaya dan kepercayaan lokal. Adapun tema utama dalam cerpen ini membahas konflik identitas dan ketegangan antara tradisi dan modernitas dalam konteks perubahan sosial. Konflik identitas merujuk pada pertentangan internal yang dialami oleh karakter-karakter dalam cerita terkait dengan pemahaman dan penerimaan diri mereka sendiri. Sementara itu, ketegangan antara tradisi dan modernitas mencerminkan pertentangan eksternal yang muncul akibat perbedaan nilai, norma, dan cara hidup antara generasi atau kelompok masyarakat. Pembahasan selanjutnya adalah analisis pragmatik, yaitu sudut pandang yang digunakan oleh pengarang dalam cerpen ini. Pengarang menggunakan sudut pandang orang pertama ditandai dengan tokoh aku untuk menuliskan cerita. Ini memberikan akses langsung ke pikiran dan perasaan karakter utama, yaitu Idang. Pembaca dapat lebih dekat dengan pandangan dunia, motivasi, dan pengalaman hidup Idang. Sandi Firly tidak hanya berfungsi sebagai narator cerita, tetapi juga tampil sebagai tokoh tambahan dalam cerita. Perannya sebagai peneliti yang sedang melakukan penelitian di kampung hutan pedalaman Kalimantan Selatan menambah dimensi cerita dengan membawa perspektif dari luar ke dalam kehidupan karakter utama. Melalui sudut pandang orang pertama, pengarang tidak hanya memfokuskan pada tokoh utama, tetapi juga menggambarkan tokoh-tokoh lain dalam cerita. Ini menciptakan keberagaman karakter dan memperkaya latar belakang cerita. Penggunaan sudut pandang orang pertama memberikan dimensi psikologis yang kuat dalam cerita. Pembaca dapat merasakan kedalaman emosi, pemikiran, dan perasaan karakter utama dengan lebih intens, menciptakan keterlibatan yang lebih mendalam. Sudut pandang orang pertama mengundang pembaca untuk masuk lebih dalam ke dalam pikiran dan perasaan karakter utama, yaitu Idang. Hal ini menciptakan keterlibatan emosional dan memungkinkan pembaca merasakan secara lebih intim pengalaman hidup tokoh utama.
Poin-poin ini mencerminkan kekuatan penggunaan sudut pandang orang pertama dalam membentuk narasi cerpen perempuan Balian dan bagaimana hal tersebut dapat memperkaya pengalaman pembaca serta pemahaman terhadap karakter dan alur cerita. Jadi untuk kesimpulannya, cerpen perempuan Balian karya Sandefili ini mengisahkan konflik antara tradisi dan modernitas di sebuah desa pedalaman Kalimantan Selatan. Alur maju melibatkan tokoh utama yaitu Idang, perempuan muda yang selama ini dianggap kurang waras oleh masyarakat namun memiliki kepekaan spiritual. Konflik identitas muncul akibat stereotip dan stigmatisasi Idang sebagai perempuan yang kurang waras. Adapun latar tempat dalam cerpen ini sangat kental dengan nilai-nilai adat dan kepercayaan lokal, terutama saat upacara aruh di Balai Atiran, memperkuat kekayaan budaya dan spiritualitas masyarakat. Kemudian pengarang menggunakan sudut pandang orang pertama, menghadirkan akses langsung ke pikiran dan perasaan karakter utama. Cerita menggambarkan kompleksitas masyarakat pedalaman yang berusaha menyesuaikan tradisi dengan modernitas serta menyoroti stigma terhadap perempuan dengan kepekaan spiritual di luar norma. Dengan fokus pada spiritualitas, perubahan sosial, dan konflik kultural, cerpen ini menyajikan gambaran mendalam tentang dinamika sosial dan budaya di masyarakat pedalaman Indonesia, serta perjuangan individu menghadapi tekanan sosial dan budaya. Baik rekan-rekan semuanya, saya cukupkan video presentasi pada kesempatan kali ini. Mohon maaf untuk segala bentuk kekurangan, dan dengan kerendahan hati saya menerima kritik juga saran dari rekan-rekan semuanya yang menyaksikan video ini. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.